Bermula amal yang dihukumkan itu tiada diterima. Akan amal itu dengan hati yang menyekutukan, akan amal tadi lawan Allah tiada berhadap, orang itu hatinya atas Allah karena bahwasanya ia tiada membersihi barang yang ada baginya bagi yang lainnya. Tadinya disebut amal orang beramal tapi hatinya masih ada selain pada Allah, maka amalnya kada yang kada diterima atau kada diterima orang. Jadi amalnya kada diterima apabila itu ada. Jadi jasad dulu membersihkan hati bersih. Jadi apabila kada bersih maka Allah kada menerima. Orang beribadah tapi di dalam hati ada ujub, yakin, bangga lawan diri atau ria dalam hati pada waktu beramal ibadah atau takabur, itu kada diterima juga kecuali jasadinya membarasihi daripada hati itu supaya kada ada lagi nang lain daripada Allah di dalam hati. Barasi itu satu ilmunya cari, satu ilmu hati yang membahas masalah hati dan ciri-ciri penyakit hati. Tahun itu dicari, belajar, cari ilmu masalah hati. Apabila di dalam hati ada ini, berarti itu hatinya berpenyakit. Apabila hati berpenyakit, berarti hati maksiat. Apabila hati maksiat, berarti syirik khofi. Apabila syirik khofi, maka adanya itu hatinya kada bersih. Mempelajari ilmu hati, tahu bahwasanya penyakit hati itu ada sekitar 13 yang tadi bersih. Satu ilmu dulu, yang kedua kena hanya yang lainnya seperti baca Quran, wirid, baca selawat, berzikir. Tapi ilmunya cari dulu. Mau kada tahu ini aku niriaka takabur ke kada tahu kada kawan itu. Ujar sidin hujadan berkata Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala bahwasanya adalah aku berpaling daripada bukit Laban. Tiba-tiba keluar atasku daripada seseorang yang seorang muda sungguhnya telah mengikiskan angin samum akan dia. Maka tatkala melihat dia akan aku, maka berpalinglah dia lari daripada aku. Maka ku ikuti akan dia dan kataku, ajarilah olehmu akan aku dengan satu kalimat yang terlebih memberi manfaat dengan satu kalimat tadi. Maka katanya, takutlah olehmu akan dia. Maka bahwasanya itu terlebih sangat betul. Sungguh daripada cemar dan tiadalah kasih ia bahwa dilihat di dalam hatinya, di dalam hati hambanya lain daripada Allah. Ininya sedih.
Hasan rahimahullah ta'ala bahwasanya adalah berpaling jazrin pada aku, berpaling daripada aku pada bukit lebar. Jadi berbalik jalan berpaling, tiba-tiba keluar atasku seorang muda, sesungguhnya telah mengikiskan daripada angin samum. Artinya ini orangnya diberi Tuhan, si pemuda ini ada si kelebihan bisa mengendalikan angin, sedangkan si Muhammad Hasan ini tadi beribadah, tapi di dalam hatinya ada sesuatu. Pada waktu itu beliau beribadah di Bukit Laban. Lalu Bapak melihat si pemuda ini kawan pada waktu beribadah itu, melihat si pemuda ini macam-macam, ada bisi macam-macam tadi. Lalu si Muhammad Hasan ini mendatangi lawan pemuda tadi, lalu bertanya, wahai pemuda, berilah aku satu kalimat, ajarilah aku satu kalimat nang anggaran aku nang kaya ikam jual ujar Muhammad Hasan. Ujar si pemuda, ittaqullah, sebutin aja, takutlah lawan Allah. Kalau aku ini sedang kadang mengujar si pemuda, kadang memberi akan kalimat, aku kadang memberi daripada wirid, aku kadang memberi mantra. Cuma satu aja pesanku, bahwasanya takutlah engkau akan Allah, akan Allah, maka bahwasanya ia terlebih sangat hampir Allah Ta'ala itu, dan tiada makasih oleh Allah bahwa dilihat di dalam hati hambanya, bahwasanya si hamba melihat Allah Ta'ala sangat parah dan Allah Ta'ala sangat kasih di dalam hati manusia. Jadi jadi gini aja si pemuda di gini aja, satu ikam takutan lawan Allah, itu aja, takutlah oleh melawan Allah. Aku pada mengajari apa-apa, cuman aku balik, aku ikam hendak minta satu kalimat yang ada manfaat, aku nyinya kadang beri apa-apa loh nikah. Cuma aku berpesan satu, ini kalimat yang terlebih memberi manfaat dengan dia apa aja, ujar sidin aku kayaknya aja, takutlah oleh makan Allah. Ujar si pemuda berpesan lawan Muhammad Hasan, bahwasanya apabila orang takutan lawan Allah itu terlebih sangat. Kenapa jadi disuruh takutan? Karena di sisi Allah itu sangat hampir, sangat parah lawan hamba. Kalau diajak tuh Tuhan, jadi takutan doa Tuhan itu. Kalau di sisi Tuhan itu ngajak, gitu takutan kan. Selain pada Allah ada urusan. Aku aja sedang memasani, aku aja sedang muda, pesannya satu aja, takutannya oleh Allah, oleh muakan Allah, itu aja. Apa aja itu? Beribadah takutan juga kalau diterima. Bangun ibadahnya salah jangan harap diterima. Nah itu arti takut lawan Allah ini luas. Apabila beribadah, yang dikatakan takut lawan Allah adalah takutan kalau ibadah kada diterima. Ada seorang kadang merasa diterima, berbahaya. Ini ngarannya kurang kedudukan makam takutan. Di lawan Allah itu takutan. Benda ajabnya, kalau benar disiksanya oleh Allah mengajab kita, udah sedikit ini takutannya. Takut lawan Allah. Ilmu yang paling bagus itu adalah ilmu takutan. Bagus. Tapi takutnya lawan Allah. Apa
apa takutan, beribadah takutan, kalau kada terima, uyuh menggawi. Puasa kada terima, uyuh menggawi ngaranna. Ujar sidin bahwasanya Allah Ta'ala itu kenapa jadi puja si pemuda supaya kamu takutan lawan Allah? Kenapa? Karena Allah itu sangat parah. Satu. Yang kedua bahwasanya di dalam hatimu arti takut tadi. Jadi arti takut ini dua. Satu, Allah sangat parah. Jadi kalau pindah tampar sedin lantas karena diajab sini cepat ya Tuhan parah tuh deh. Makanya ini sudah takutan oleh seorang muda. Lalu pulang di dalam hati arti takut itu selain pada Allah Ta'ala parah, bahwa setia adalah kasih Allah, bahwa dilihat di dalam hati hambanya lain daripada yang lain. Jadi ilmunya kayak itu aja. Satu, ilmu takutan. Yang kedua, ilmu maras, ilmu kasih ilmu maras. Nah, jadi mencari ilmu itu anggaran Tuhan maras. Mencari ilmu nang bujur itu anggaran orang maras. Mencari ilmu umpama mencari ilmu baca jagawan uyuhnya mah. Nah, jadi uyuh membaca jagawan itu membakalahi seorang orang. Tagoh juga tapi karena walaupun tagoh juga tapi karena ya sakit juga ibarat jatuh kurapai kayu tak bujur aja pengnyawa kada apa-apa, cuma sakit juga kulitnya kada apa-apa, tapi sakit karena jatuh. Itu jadi cari. Jadi arti takut itu dua, dan dua itu andakan dalam hati, dan itu kada kawa mau kada belajar ilmu hati, cari pulang gurunya banyak pulang gitu. Ilmunya ilmu takutan, ilmu takut lawan Allah, tapi lawan Allah hanya takutan, bukan lawan manusia. Takutan dua Tuhan, bayang takutan kali terima, bapak apa takutan. Kalau diajab Allah, hendak menggawe dosa kan diajabnya, karena sidin parak benar. Beribadah takutan, kada diterima, apa-apa takutan, tapi lawan Allah, kada lawan manusia. Yang kedua, sidin arti takutan itu di dalam hati, bahwasanya inya melihat di dalam hatinya akan kasih sayang Allah. Tidak ada kasih sayang, kasih daripada nang lain. Yang ada memandang di dalam hati itu kasih selain pada Allah, mengharap manusia kasih jangan itu. Nah, jadi sudah kaitan. Jadi arti takutan itu dua maknanya. Makna pertama takutan kalau kada diterima. Makna kedua di dalam hati kada ada nang kasih sayang lawan kita kecuali Allah. Ada lagi nang pada Allah Ta'ala. Nah, jadi ilmu nang bagus itu takutan. Ilmu takutan itu akhirnya jadi ilmu kasih sayang, ilmu pengasihan. Ngarannya itu ilmu pengasihan itu. Nyawa mencari ilmu nang lain, ilmu gancang, jangan uyuhnya. Ada kayu gonol, seorang orang mangkat karena uyuh itu. Makanya jenis ilmu yang bagus adalah ilmu takutan. Apabila takutan lawan Allah dan di dalam hatinya inya mencari kasih sayang Tuhan, nyaman hidup, nyaman. Ada ini kada dicari ilmu nang kada Tuhan maras. Untuk Tuhan kada maras kayak macam orang pada tahan aja dicari marasnya Tuhan. Contoh nyawa tuh ada gawian
gawian mun orang aras kalau tak gawian tadi jadi ringan ini kada ilmu yang dicari ilmu kada tentang jadi mencari itu ilmu anggaran takutan dan anggaran Tuhan maras. Apabila Tuhan maras, manusia maras juga artinya bisa-bisa membawa diri lawan Tuhan. Seperti orang pedagang itu takutan rugi, mengharap bahwa ujung kayak itu contoh orang pedagang takutan rugi dan mengharap bahwa ujung. Lalu di dalam perdagangannya si pedagang ini memakai jurus hitung-hitungan. Itu perlu bangkai tujuannya lawan Tuhan. Menyawannya dagangan kada ada hitung-hitungannya, maka dirinya takutan rugi. Nah diharap bahwa ujung kayak itu juga Tuhan tidak. Jadi nang nyawa pakai hitungan. Oh ini barangnya sekian, ini upah naik, upah apa ini dan sebagainya, harga sekian. Nah jadi itu kehidupan di dunia kan. Jadi kehidupan di dunia ini kurang lebih kehidupan di akhirat. Apabila nyawa kada bisa membawa diri atau memakai hitung-hitungan, pasti rugi sudah hidup. Sama lawan Allah nyoba ibadah tapi nyawana ibadahnya kada terima, berarti rugi hidup nanti. Kenapa jadi rugi? Jadi rugi nanti karena seorang jual kada hitung-hitungan. Coba ibadah tuh hitung-hitungan. Kira-kira poni bodoh bujur kada. Kira-kira aja nah. Hitung ya aja kena hitung seorang menghitung diri seorang. Kira-kira bodoh poni bujur kada. Kira-kira aku ni sembahyang bujur kada. Hitung seorang dulu. Itu ilmu takutan. Namanya arti takutan itu perhitungan. Arti takutan itu adalah perhitungan. Takutan itu banyak jangan rugi, baik-baik. Hitung kalau apabila memakai hitung-hitungan, jangan rugi kada menggawinya itu. Nah kayak itu juga orang beribadah, berharap diterima, tapi bodoh kada bujur. Berharap diterima sembahyang, tapi hati mahaya bang, luarnya bujur umpama bujur juga luarnya, pikirnya bujur, rokok 13 bujur, tapi hatinya mahaya bang, kada diterima jual. Tetap la yaqbaluhu wa qalbul mustarqa la yaqbalu alaih. Orang yang hatinya menyekutukan Allah atau hayabang la yuqbal alaih, kada diterima. Nah itu tadi. Kalau supaya diterima kayak apa? Satu, ilmunya dicari. Sudah ilmu dicari itu berarti ada sudah base ini nilai. Sama kayak pedagang, anak pedagang, barang yang dijual pada ada lain pedagang. Caranya itu berarti sama-sama mencariakan barang. Orang menukar barang, seorang barang kadang berapa gula sekarung 4,5, berapanya
aja, aku ada menggunakan 430 10.000 selisihnya pada orang. Pada seorang kan ada, nah bayar dulu jurang, bayar 300 apa 430. Belas orang ada di sebarang juga, bawa mereka pasar, tukarkan barang tadi. Mun orang pedagang itu pasti ada modal, arti modal itu ada barangnya. Ada barangnya itu apabila ada barangnya berarti ada usaha sama nang kayu orang sembahyang, mau sembahyang kada di ilmunya, rokok 13 kada tahu, berdiri kada tahu, apa kada tahu, umpama tahu jua pulang tapi tata caranya kada tahu, luput jua. Pak ketakutan dua Tuhan deh. Apabila Tuhan mengajak, selamat dah. Karena kawannya menangkis. Kalau manusia mengajak, masih ada. Bisa uyuhnya mengajak, tapi kalau Allah ada beuyuhan. Takutannya ini, ikutannya ini Tuhan. Untuk Tuhan mengajak kita, ibadah kada terima, diajak kurang apa? Wah ini kada masuk neraka, kan masuk neraka. Apabila masuk neraka diajak kurang. Nah, ini bahayanya. Nang kawa ini cuma Tuhan aja. Makanya tampulan hidup di sini adalah takutan. Arti takutan itu bukan bersembunyi, ada. Arti takutan itu hitung-hitungan atau pertimbangan atau kali-kalian. Itu arti takutan, bukan takutan itu bersembunyi, kada. Artinya kayak nyawa ibadah. Jadi nyawa hati nyawa kira-kira udah diterima kada. Nah itu takutan kadanya tak. Pikirakan pulang aku bahari belajar pikir kada. Belajar bayang kada. Itu pulang tak kaliannya. Muka ada sudah belajar juga sekadar melihat orang sembahyang, orang sembahyang. Nah ini selamat kadanya sudah. Macam diajak pulang mana. Makanya bila diajak ini berarti takut supaya diajak pulang kayak apa? Arti takutan tadi adalah pertimbangan, hitung-hitungan. Namun dirasa asa seorang tadi terima orang pernah. Merasa kali terima orang, cari anggaran kayak apa supaya diterima. Jangan menyerah. Ya tadi hendak pedagang modal kadada, modal pander barang berapa gula? Oh aku wani mendatangkan gula 430 sekarang aku bawa kena duit bayar dulu. Dan barangnya seorang ada, tapi pemodal pander julungnya kurang duit itu bawa pasar nukar sabah sekarang beli sekarang antar orang ada barangnya nukar di pasar 420 sekarang lumayan 10 ribu sebang balik duit. Ini kalah handal tadi teman modal pada ada sama tadi tuh. Jadi arti takutan ini adalah waspada. Arti takutan mengira diri seorang kira terima kakak kira-kira mau diterima kayak apa? Kita diri seorang bahari aku belajar kada bayang itu kan. Namanya sama belajar kada apa kada ini bahaya banget. Makanya disuruh di sini terpenting aja. Si pemuda ini tadi basic karamat banyak benar, kawama merintah angin dan lain sebagainya. Lalu Abul Hasan ini, Muhammad Hasan ini pada itu bingung apa rahasia si pemuda ini, amalannya apa? Jadi si pemuda ini kawangan angin ini. Lalu betapa si pemuda, Muhammad Hasan tadi wahai pemuda, beri pangakoni satu kalimat, 6 kalimat itu kau memberi manfaat lawan aku. Ujar si pemuda ini satu aja, takutan lawan Allah. Andaknya dalam hal hati, bukan di montong. Dalam hati takutan tak. Contohnya di rumahnya, songanan ongon dalam hati, songanan ongon kayak itu pengen dalam hati.
Dan kubur songanan kayak tujuh mongot. Itu menggunakan hati tak. Kenapa aku mati kan mungkin kayak dia juga mongot. Maka diterima orang nampak ibadah. Maka Tuhan lebih dekat tadi. Arti takutan tadi menjadi arti takutan bahwasanya di dalam hatinya inya itu adalah menyatakan Tuhan para. Yang kedua, inya di dalam hatinya tiada yang dilihatnya kecuali kasih sayang Tuhan. Artinya dicari itu kasih sayang Tuhan aja lagi. Beramal nah lain dakanya orang ilmu sudah dituntut, ilmu fikih sudah, ilmu hati sudah, lalu digawinya pakai ibadah. Umpama dalam ibadah atau di luar ibadah digawi sudah tetap digawi tetap. Lalu akhirnya tetap juga takutannya. Aku tadi beribadah memakai ilmu luar dan dalam sudah, tapi aku ditakutan kalau kan diterima Tuhan pada ilmu cukup sudah ilmu kasenang supaya diterima. Cuma hati pulang takutan. Lalu berharap kasih sayang bahwa mengharap kasih sayang Tuhan aja deh. Nah Tuhan yang nampulun sudah habis-habisan menghadap biannya. Ilmu luar belum pakai menghadap bian, hati sudah pakai menghadap bian. Ini bian aja deh. Nah ada kekurangan bian aja. Ada ini kata, wa ya Allah ya Tuhanku, apabila ada kekurangan tukupiakan, banyak panan tumbalnya, banyak pada tambalan bajunya, banyak Tuhan nanya. Seorang aja ada kau menambali, aku disuruh menambali lah Tuhan. Ujar Tuhannya, bahas orangnya, bayang kada aja, ujur kada. Dalam hati tadi hati mahayabang pulang. Dan langsung gurit bayang untuk imam menarik Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan bayang mana. Wah ya Allah ya Tuhanku, inilah ibadahku kusarakan lawan dia. Mun ada kekurangan tukupiakan. Bungol banget ya Tuhan nyawa ni muha mana. Hanya Tuhan bapuntung supaya sedih Tuhan kita deh. Bungol banget Tuhan rukuk kada bujur, sujud kada bujur, bacaan kada bujur, apa kada bujur. Jika sarahkan doa aku supaya aku kasih sayang kada ya Tuhan. Apa banyak karena ditambali kainnya. Kain larang gitu anak. Ditambali kebanyakan. Orang yang mengharap kasih sayang Tuhan itu dengan syarat ilmunya sudah tertutup, mun ilmunya belum disakit benar, mun ilmunya belum sakit benar entah. Dari Tuhan arti takutan itu apa? Kenapa jadi takutan di Tuhan itu? Karena Tuhan itu lebih parah, sangat parah, dan Tuhan itu lebih parah ketimbang orang leher yang ada di ponggol. Belum mesti nak menarik semua saja mati. Nama aja kurang kada usah nama hadang angin, hadang apa kada ada. Hidukutannya. Arti ketakutan itu pulang yasiden tadi. Satu ilmunya. Ilmu tadi. Ilmu soal ibadah ni dirasa-rasain akhirnya apa yo? Kayak apa ya seorang aja merasa sadar di diri lain orang sudah pikirnya sudah belajar, ilmu hatinya sudah 12-13 mata luka, 13 mata luka, 13 maksiat batin, 13 penyakit hati, 13 syirik kopi sudah tahu dari takabur, busuk dari takabur, ujub, riya, hasad, dengki, suuzon, dan lain sebagainya. Zikrul maut sampai 13-nya itu tahu dan ini tahu, lalu dipakai dalam ibadah. Luarnya sudah tadi mungkin dalamnya pulang sudah, lalu dipakai ibadah. Inya jadi sembahyang dari memakai ilmu itu kenapa? Karena takutan kalau diterima nambah ilmu aja belum tentu ditarik. Lima Tuhan apalagi kada.
Ya mati tuh gatayangan banyak hantu tuh. Bahantu kampung. Namanya bujur tuh, pakaramat berataan. Membujur. Lalu apa yang terjadi? Ilmu luar dan ilmu dalamnya. Itu yang hati itu. Apabila sudah dituntut dua-duanya, jasad, ilmu jasadnya, ilmu fikihnya, dan ilmu hatinya, dua dituntut dan diamalkan dalam ibadah, berarti ini sudah sadar di diri, sudah hitungan ibadah pedagang ada bacangan rugi, ada bacangan rugi. Kenapa? Modal sesuai dengan modal seorang jual. Ilmunya itu nama seorang sudah belajar sampai ini sudah tentang. Jadi ilmunya ada dan dari luar dalam itu menghilangan itu menduduki sifat takutan. Yang kedua, mengharap kasih sayang. Apabila ilmu sempurna sudah dua sudah hanya ya Allah itu aku ulun menghadap ini habis sudah tuana. Ilmu luarnya sudah ulun pakai, ilmu dalamnya sambil luar dan dalam ulun pakai. Apabila ada kekurangan tolong tukupiakan ini jatuhan kekurangannya kayak lubang jarum aja kopi orang kan seorang lah palangkong aku Tuhan itu aku jadi beibadahnya aku takutan dua biar takutan benar ulun jadi beibadahnya jangan ada beibadah jangan yang ulun yang ada beibadah berarti ulun kada takut takutan. Nah jadi ilmu yang dicari itu ilmu yang paling haram adalah ilmu takutan rejim Tuhan. Ilmu yang lain ada. Apabila takutan lalu mencari supaya Allah menerima. Mamanya beribadah takutan kali terima cari ilmunya anggaran Tuhan menerima. Tuntungnya itu belum habis lagi itu, belum cukup sampai di situ belum cukup lagi itu. Hanya takutan. Kayaknya itu takutan kalau ambil selimut buat di dalam selimut belukuk selimutnya ada TBC. Nah selimut ini kan bukannya ilmu tadi ilmu beribadah, ilmu luar dan ilmu dalamnya keduanya. Apabila keduanya sudah dipakai, dibuat lemburing kena selimut dalam hatinya. Ya Allah Tuhanku, ulun amal ibadah nang hati ini, ulun serahkan dobian. Nang ulun harap sebetulnya ulun takutan kalau beda kali terima, tapi ulun berharap supaya terima tapi sesuai seorang ilmunya kadada. Ya Allah, aku serahkan seluruh amal yang sudah ulun gawe. Mudah-mudahan amal ini diterima. Mudah-mudahan amal ini biar terima dan mudah-mudahan jangan biar tolak. Ada gitu kan. Dan kamu bayang tadi kayak Pak Buduk ini. Nih kamu baca pada waktu berniat kan ada kan? Ada tuannya bila bandar baca doanya nah. Kayak apa neta? Apa ya? Kayak apa Tuhan hendak maras? Nah kita cari itu kemarasan Tuhan, bukan burukannya tuh. Amun Tuhan itu nyaman tadi teman Tuhan tuh sudah kasih sayang sudah Tuhan tuh. Gara-gara seorang takutan, apabila takutan akhirnya di mana sih orang? Takutan doa Allah lalu membujuri, takutan doa Allah lalu membujuri amal, membujuri ibadah, membujuri ilmu, bisa membawa diri. Itu kelata membawa diri dalam Allah, bisa-bisa membawa diri. Jika ada ya Allah menserahkan amal ibadah mulon, tapi seorang tahu aja hati hayabang ya Tuhan abaikan lainnya kayaknya seorang
fikihnya sudah belajar, sudah dipraktek dan lain sebagainya, lawas sudah ilmu hatinya belajar juga, sudah belajar ilmu hati, tapi kadang mau juga, kadang mau ilmu hati ini berikit, tetap di apa? Maka nah ini fungsinya orang belajar. Mun kada belajar, sampai nyawa beribadah, saya itu hati mahayabak, saya itu juga kada ada maaf bagi dirinya. Arti fardu itu, ilmu fardu itu apa? Apabila kada dituntut berdosa. 10 tahun kada menuntut sampai mati berdosa. Ilmu fardu itu, ilmu fardu, ilmu kewajiban. Ilmu fardu itu kan bagi orang Islam. Nah, itu laki pembinian, itu fardu. Satu ilmu fikih, yang kedua ilmu hati, yang ketiga ilmu tauhid. Wajib ini tuntut tiga-tiganya. Harus tahu ini penyakit hati ini ada berapa, paling kurang tahu entah. Jadi apabila tahu, jangan sampai seorang memakai baju penyakit hati tadi jangan pakai anggaran entah. Makanya gunanya belajar itu supaya tahu. Apabila tahu jangan dipakai. Apabila belajar ilmu hati, ini penyakit hati ada jumlahnya, ada sekian, 12 atau 13. Nah, apabila ada 13, ini jadi jangan dipakai dalam hati. Kalau beribadah atau yang baik-baik ini dipakai. Kalau karena beribadah luarnya sudah belajar, ilmu hatinya belum tahu. Apabila aku beribadah luarnya bujur sudah pikirnya kok, tapi di dalam hati ini aku ada penyakit takabur. Jadi Tuhan aku katanya. Jadi Tuhan orang takabur ini macam-macam. Melihat orang pada beribadah, seorang beribadah, lalu rasa lebih hebat ketimbang pada beribadah. Salah juga. Takabur juga tentang itu tak. Apabila ilmunya sudah luar dalam, orang mencari ilmu itu sama istilahnya takutan. Tapi ilmu yang supaya takutan duanya. Apabila orang kayak sembahyang, berarti ilmu luar dan ilmu hatinya lah tuh. Itu ilmu luarnya, khaufnya. Lagi disuruhnya sendiri bahwasanya inya di dalam hatinya bahwasanya nanti pandangnya adalah kasih sayang Tuhan aja. Nah dicari wahai Tuhan kayaknya. Tapi dengan syarat ilmu sudah tadilah, ilmunya sudah ilmu fardu dah, fikihnya sudah sampai rukun 5. Jangannya bikinnya dari pembagian banyu dan sebagainya, cara tahara, membaca najis, mandi junub dan lain sebagainya, sampai daripada sembahyang dan lain sebagainya. Masuk pulang dalam sembahyang ini karena rukun apa beda dan lain sebagainya, termasuk situ karena membaca Fatihah dan lain sebagainya. Kalau kita baik karena masalah puasa atau zakat, bagi orang yang ada hartanya wajib belajar ilmu zakat. Lalu pulang tentu hanya ilmu satu, ilmu dua, pulang ilmu hatinya supaya beribadah ini luar dalam, supaya pada waktu awak beribadah hati jangan ada penyakit ujub, jangan ada penyakit ria, jangan ada penyakit sum'ah, jangan ada penyakit apa, jangan pada penyakit apa. Jadi tahu apabila aku di dalam hati nangka ini, berarti aku ini maksiat hati atau maksiat batin negeri. Kayak apa dia? Anggaran Tuhan maka tadi berharap aku ini berharap Tuhan kasih sayang lawan aku mau dalam hatinya seorang baru tadi kayak marasinya mah. Nah kau mau marasi itu satu aja, Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ini orang parah sangat parah. Apabila Allah Ta'ala maras, karenanya bisa membawa diri. Arti membawa diri ini ada besi ilmu dua tadi adalah ilmu luar, pikirnya bapak sembahyang sempurna, ilmu luarnya dah itu belum, ilmu hatinya dah. Jangan sampai pada waktu beribadah itu timbul penyakit, timbul ada 13 penyakit itu tadi di dalam hati pada waktu sembahyang. Asal menuntut ilmu, asal dua-duanya ini berilmunya, luarnya berilmu, dalamnya berilmu, itu dimaafkan Tuhan aja dah. Artinya ketakutannya kalau pindah kada diterima,
diterima tuh Tuhan. Imba itunya mengharap supaya diterima Allah dengan sifat kasih sayang tuh Tuhan. Asal kenapa jadi Tuhan akan menerima inya, karena Allah akan menerima dengan kasih sayang Allah, karena jadi Allah inya bahari berusaha arti berusaha ini kayaknya jangannya orang berdagang deh. Kayak apa caranya berusaha anggaran jangan rugi itu tuh. Jadi lawan Allah ini sama kayak hidup hari-hari kayak pegawai nyawa nih pegawai hari-hari jangan merugi awal namun gawe ada kayak itu juga ibadah. Orang berdagang dicari ujung kayak itu lawan Tuhan. Jangan sembahyang kan diterima Tuhan, mengalihi pangarannya. Nang sekadar mengharap pandangan manusia dah. Aku jadi sembahyang ini kenapa bang ya kalau kena di orang kena menunya orang mati itu di sana tuh katakan sembahyang, lalu aku empat sembahyang atau aku sembahyang ini kalau kena ada orang baruan kena aku dikiau orang, dan tujuan dikiau orang makan sepiring lumayan orang baruan ilmunya kadada siapa tentang lalu dari sudut dari Muhammad bin Hasan seorang pemuda yang suatu bukit lapar mempunyai keramat, ada mempunyai kelebihan dan bingung sedikit anu manja cuma banyak bisi kelebihan bertahun Muhammad Hasan dan pemuda ajari aku satu kalimat atau apakah nang lebih nang satu kalimat itu bermanfaat tahun aku ujas si pemuda ini sebutin aja aku kadang mengajari ilmu macam-macam dulu nih aku kadang mengajari macam-macam ujar si pemuda lawan Muhammad bin Hasan aku kadang memberi wirid macam-macam doikam aku kadang memberi apa-apa cuma aku syarat satu wikam takutan lawan Tuhan itu aja. Arti takutan ini luas. Mun ibadah teh takutan kada diterima apabila kada ilmu takutan kalau kada diterima karena ilmunya kada ada. Jadi ilmunya dituntut pulang. Ibadah ya Allah ya Tuhanku terimalah apa yang Tuhan terima ikam tu jatuh takutan kada kadua kok ikam sembahyang balik saja sini belajar kada ilmu luarnya yang berdiri kotor angkat takbir dan sebagainya masang niat dan lain sebagainya kada sama tadi orang babangan tenan sama tuh jujuran larang matar babinya nyanyi tadi basangpo kada utuh hibak di kepala matar mau berobak kan belum matar berobak lagi jadi kayak memecik hidung antara yang rumah mintuha ujar babuhan pihak nang matar dari babinya wahai mintuhannya si ano inilah minantumu aja. Minantumu ini sama seperti anakmu juga. Iya minantum, iya anak. Ujar buah nang puitan lakinya bagor kepala. Maka bagor kepala nak ada gatal tak ada. Punya bagor kepala nak gatal tu nyaman dah. Apakah tu uban kah nyaman nak gatal? Mungkin garu kepala nak ada gatal apa? Lu jangan bawa keluarganya. Kami serahkan punya babinanya adalah jabang babinanya kami serahkan anak kami kan menyerahkan anak menyerahkan amal ibadah menyerahkan ibadah lawan Tuhan biasanya orang kawin ujar pihak keluarganya ya Allah jujuran semalam kemana ya orang jujuran semalam kemana sampo seperangkat cetok rambut nakasan mengarasakan rambut itu ada seset
anu apa lagi ta anu nang alat nang anu ta anu salon nang plastik ta nang kasan anu rambut supaya nang hijau sama hijau kuning macam-macam nenta kasan nang lurus kasan kerebo keriting ada nenta mana aja bebuan lagiannya mana barangnya ini nanti atas aja minyak fotonya hibah uja buat kebinanya terimalah ini buat kebinanya uja lelakiannya kada cukup syarat maulah entah ada cukup syarat nyawa aja dah minta tuh kada cukup syarat mah baunya minta ampun jujuran daripada ratos jika ada orang pada mandi itu kenapa berarti mau mandi nggak ada apa jujuran kencang berarti diatar oleh pihak beginiannya nih namanya antumu kami kembalikan kurang rapi maka kabaya tapi tapi bahala sepatu nang aja emas putri salju jalan nang pina asalnya nggak cubanan gaman tanah jalan tapi mau kulit jalan parfum bilangan berdua apa cium harum-harumnya bawa kembang bawa mancang entah sampai dapat nyarikan kan ambil dulu ke sana senyum-senyum iya dalam banyak ya itu supaya amal ditarik sarahkan ya kabinnya ini dua buat pihak lagiannya nah aja buat lagiannya ini kami sarahkan anak kami ujar pihak lagiannya kan apa anak ini jujuran kencang mana jual malam kan apa bilang maka ini usah asik datang ke rumah kayak kada bersampo make up kada ada maka make up paling larang itu nang maskara itu maskara punya maskara nang di anu tuh punya nang di supermarket maskara tuh anu santan maskara santan apa pada nyawa itu di rumah ya binanya nah ini menantunya mah apa akhirnya dia buat lagiannya kurang sah kau berikan dulu bilang tanah makan dulu jiwanya tanah jiwanya jiwa main lagiannya mobil usah asik nanti bawa apa mana aja bawa lu beli ke rumahnya tanah makan dulu aja sudah pindah tanah hanya antar pulang kasih mesinnya punya pihak lagiannya artinya ditolak bu diakui tapi diakui jadi menantu tapi ditolak pegawai kamu bang kurang kenapa karena kurang syarat pacangan mintu asupan ada nang belang karena aku anak lakiannya kami tang dia panganten ya menjadi bukan kawan aja nih panganten bang ya pangantennya ada pakai kupur dingin kemana ketika kawanan lakiannya minta ya Allah jangan dikena udah kamu nana makanya apa nana kubur dingin jangan kena malam-malam kan ini siang kubur dingin juga makanya nang seminggu kawinan lalu akhirnya kurang syarat manusianya menolak apalagi Allah kalau tak manusia tak apabila ilmunya kadada jelas ditolak jelas tolak boleh jika memandang kasih sayang Allah kemarasan Allah tapi dengan syarat jika sudah belajar ilmu tanya pikirnya sudah hatinya sudah itu tak jika pakai kali duanya dalam ibadah. Kenapa jadi ikan memakai? Karena takutan nang memakai lawan dua ilmu dengan keduanya ilmunya ini kan ilmu luar lawan ilmu hati sambil beribadah nang dua langsung dipakai ini kan masih takutan kalau ditolak orang tapi tuntung beribadah memandang kasih sayang Tuhan mudah ini Bang Tuhan sudah nah kayak ini Bang aku ini sudah semaksimal mungkin ini Bang sudah titik terakhir anu daya kemampuanku nang ini anu apa daya kemampuan nah ada lawan aku artinya ini sudah titik maksimalnya mudah-mudahan barakat kasih sayang pian terima pian
terima, tapi dengan syarat ada ilmu sudah. Kamu kalau ada ilmu tadi jangan kayak itu. Allahu Akbar, luarnya kada, dalam hatinya kada. Tutong salam, ya Allah ya Tuhanku, terimalah amal ibadahku, amun bil kada menerima kasihan aku. Oh ya Tuhan pulang, amun ikan kasihan aku kasihan lagi. Mana kayak kamu itu aku terima, nah kayak kamu yang aku terima, nah lain gaya bagaimana? Banyak Tuhan, nah kayak dia jadi terima mana? Nah lain kayak tujuh, karena kayak tujuh ya Tuhan. Lalu disuruh takutan, ilmu yang paling harat takutan, dan orang dan Allah maras dua saja. Men Allah maras mantap nyaman. Ada zaman lain lagi tuh dua itu aja. Takutan lawan Allah. Apabila takutan lawan Allah, intinya dimarasi Tuhan. Apabila maras lawan Allah, apabila dimarasi Tuhan, seluruh alam pun makhluk maras juga. Itu tuh. Sudah maras dan apa? Tuhan dimaras sudah, kasih atau sayang kepada Tuhan. Kayaknya mana deh manusia. Tuhan sayang tidak apa dah? Tuhannya kayak anak Tuhan sayang, itu anak dulu aku dari kepala gitu kan. Aku terima katia kayak ini ya, kada diterima, tapi kan pernah berusaha. Ini untungnya aja Tuhan, bakas berusaha, ada usaha, jika belajar, lainnya kan tahu aja pemandiri bodoh, tapi tahu aja bodoh, tapi kada ada hendak niat hendak membagusi. Ada niat hendak membujuri diri. Ada jenisnya Tuhan. Sama dari kaum pedagang, mau bacaan rugi kadang enggak. Jadi kawin entah pedagang, orang pedagang itu dicari ada ujungan, mau ada bacaan bojong paraya. Nah itu pedagang tak sama orang berbeda lawan Allah. Harap diterima. Atau orang tadi pendatang harap diterima, tapi penampilan mereka lihat tolak orang juga. Ada itu tadi ayat cerita. Jadi takutan lawan Allah. Takutan itu inti diri loh. Aku nih apa ya kekurangan ya dalam ibadah ya. Aku belajar begini ada cari gurunya. Belajar begini. Tong pikir aku bilang di dalam hati ini, nah kira-kira aku biasanya setiap sembahyangnya aku kaikatan si A tuh kata bimbing ibadah. Lalu aku di dalam hati ini tawa aku ini surga juga si anu tuh neraka. Nah berarti ujung nanti hati aku penyakit hatiku setiap kali beribadah timbul nanti atau pokoknya beribadah lawan kawan luarnya sudah belajar dalam hati belum. Ibadah doang kawan ini gara-gara karuan dalam hati kan jika ditolak Tuhan. Nah, aku seorang kada, nah ada seorang ini panjangan diterima Tuhan itu namanya merasa baik pada orang, salah juga. Nah juga, lalu dikarenakan salah, lalu mencari ulang, belajar ulang ilmu dalam ilmu hati, anggaran bagus, sama kayak dagang. Jangan rugi, jangan mangga, jadi gawi sama beribadah. Mohon panjangan kada terima, mohon panjangan kada terima. Kayak caranya cari anggaran terima. Aku kurang ilmu ini ilmu apa membayang kada bujur, kada guru belajar cari gurunya. Belajar bayang aja setahun. Untung bayar puasa. Kalau puasa nyaman, amalannya setahun sekali yang wajib. Yang sunat itu sana aja. Senin Kamis gak puasa Daud gak apa. Kalau bayang dipakai sehari 5 kali itu paling sedikit baru nang sunatnya. Lagi dicari nanti. Untung itu ilmu hatinya melakukan namun setiap ibadahnya. Ini hatiku ini berkata berbicara berarti aku ini apa nana cari
Maka itu tadi cari pulang ilmu guru, ilmu hati, anggaran. Nah itu tadi anggaran setiap apa yang digawi ada rugi. Beribadah itu sama orang pedagang, beribadahnya sama jangan hitungan dagang itu kita berjualan nawan tuh. Wah kita nama jual itu nama nukari mantap mun barang ada bagus tukar orang lah ada. Lalu di situ takutan buat Tuhannya tapi luarnya kada bujur, nanti kada bujur kada ada ilmu. Nah itu tah kada suah belajar luarnya, dalamnya kada suah belajar ini nanti takutannya apa pasti sudah pas ibarat pedagang itu pasti rugi. Membacakan rugi masih jangan gawi lah. Membacakan rugi hanya digawinya lagi lah. Boleh menggawi cuma anggaran jangan rugi kayak pacarannya itu pulang tak. Lalu memakai ilmu rasa aku nih sadar aja diri, sadari ya aku pada suruh belajar bikin mana dari wudhu kadang mengajari, dari sembahyang kadang mengajari aku pada sembahyang yang bisa sendiri akibat kerancakan kelanggar atau kerancakan lamas masjid maghrib di masjid orang 3 rakaat berarti kayak itu bang sudah bisa 4 rakaat jadi tahunya kayak itu aja. Tapi apabila takut orang baca-bacaan untuk komat kapit aja orang baca tahu lagi tak belum lagi kenapa nangkaran orang sembahyang itu dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Hati jangan sampai timbul 12 atau 13 penyakit hati di dalam hati. Anggaran hati kada mahaya bang tauhid ulang nanti ilmu pardunya dicari. Mau ke pardu nanti mau kadang kayak itu jangan pedagang rugi jangan dagang rugi membacakan rugi jangan menggawi pada nakon tidak akan menggawi karena ada ujungnya biar sedikit nambah ujung karena kayak apa ilmunya ada lalu beribadah kandaran ada sim ada apa ada lengkap hanya berjalan sisanya itu terserah aja lagi apa polisi kan apa pajak mati ada ingat sedikit aja tuh cuma katanya banyak ruginya timbang pokoknya razia tapi gak ada bisnis nengka karena panas jualan mana kono lagi pada nang besi sim tapi besi apa nengka tapi pajak mati ibarat dandanya tuh katanya banyak lah timbang-timbang orang pada bisnis nengka kono pada dandanya pada normal ada itu aja mengalir. Kehidupan akhirat ini sama kayak kehidupan dunia kita aja kita seorang dan merasa pikir. Jadi hidup di ibadah itu sama orang pedagang pacaran rugi jangan digawi. Jadi gawe itu kalau di dunia apabila pacaran rugi jangan digawi. Kalau masalah akhirat mun pacaran rugi kayak apa jangan rugi kayak itu. Mun manggawi juga pacaran rugi tak buang waktu. Nah lain sudah orang ilmunya dituntutnya luarnya sudah luar ilmu luarnya pakai hari-hari ilmu hatinya pakai hari-hari ilmu tauhidnya dipakai hari-hari dalam ibadah dan luar ibadah. Walaupun gadainya dalam sembahyang tuh hatinya hayabang tapi nya sudah kayak itu tuh masih dimaafkan itu artinya tuh kurang lah orang lebih menang kurang ini sarapa luput luar pikirnya luput ilmu hatinya luput anu ingatannya hayabang kan lawan Allah luput lalu apa disuruh kasih di dalam hati dilihat di dalam hati hambanya
bahwasanya tiada kasih sayang kecuali daripada kasih sayang Allah. Nah diharap. Nah itu arti takutan. Nah arti takutan ini gini, aku ini takutan mana Tuhan yang orang harap ini kasih sayang biar aja. Mudahan biar nih Tuhan dengan sifat kasih sayang, dengan sifat maras biar supaya ulun ini jangan nyampe ibadah tuh tarimaan. Tapi dengan syarat boleh menyambat minta terima, tapi ilmunya BIC. Muka ada BIC, paksa menuntut. Apabila kalian menuntut, berdosa tak? Dosa taros. Itu ilmu pardon, berdosa taros. Dan adalah nyata Allah Ta'ala, hak Ta'ala, nyata Allah Ta'ala itu tiada zahir Allah, kada jahir tapi nampak adanya. Melainkan Allah Ta'ala itu jelas adanya bagi orang yang telah hapus daripada rasanya dan gaib daripada Allah Ta'ala, dan bagusnya daripada hasan bagusnya, dan jadilah ia dengan tiada kaul, tiada kadada, tiada kaul, artinya sambungan di atas tadi bahwasanya orang itu takutan. Arti takutan itu takutan tadi, arti takutan itu adalah inya tahu Tuhan sangat parah. Apabila Tuhan menampar pasti karena Tuhan itu hendaknya lebih parah daripada urat leher. Amun tasalah sisa sidin kali tanda rusaknya. Dan di dalam hati pula umpama seorang kali diajak Tuhan juga, berarti Tuhan anu kasih sayang lawan kita, lalu kita dalam hati itu memandang lawan Allah akan kasih sayangnya. Jadi jangannya Tuhan mengajak seorang mana cuma kadang. Itu tapi apabila kada tadi dengan syarat itu tadi orang beramal ibadah sembahyang itu, contoh sembahyang pikir dan ilmu hatinya ini paling kurang harus ada visi. Imbas sudah duanya ini hanya di dalam hati mengharap maras awas tuh. Apabila nang dua ini kada ada, jangan mengharap maras dua Tuhan. Mamai Tuhan, aku Tuhan ini ilmu pikir ini Pak, sudah tolong terima Pak aku. Ujar Tuhan, kada kau terima. Ikamnya Tuhan hari-hari bagawi kuat. Masa aja Tuhan masa ikam mencari ilmu hati aja sejam sehari ada kawan umur ya Tuhan. Itu Tuhan. Nyawa hari-hari pegawai siap. Ada hari pegawai siap. Tapi setiap kali beribadah timbul takabur, timbul ujub, timbul riya, dosa sebenarnya. Jauh dapat ibadah, malahan rugi nanti dapat. Berbeda orang sudah menuntut ilmunya, sudah dituntutnya ilmu hati, pembagian hati, maksiat jahir, maksiat batin, taat batin, sudah dituntut. Penyakit hati, obat hati sudah dituntutnya. Lalu dalam ibadah tapi timbul juga masih dalam ibadah masih timbul itu dimahapakan katimbang orang yang picak lalu. Ikam ya Tuhan minta marasi dua kok, sedangkan ikam kada suah memarasi diri ikam sendiri. Ikam ya Tuhan jakanya aku ya Tuhan pembuntung, ya Tuhan ikam ya Tuhan banyak neraka. Kesana. Ikam sudah tahu ini banyak neraka, kenapa ikam kada memarasi diri ikam, kenapa ikam kada memandang lawan diri ikam. Kalau memandang ayat Tuhan yang tak tahu lo kurang syarat, iya kan ya Tuhan kayak itu kayak kan manusia aja pander. Aku nih Tuhan tahu aja kurang syarat, tapi aku waktunya kada ada mengaramput ya Tuhan. Waktunya kada ada membagawi tahan aja.
24 jam kalau matahari tahannya kasan dunia aja. Dunia itu apa aja Tuhan kekal kah? Baharu artinya hari ini dapat besok habis. Nah kakak itunya harian. Nah kakak itu aja ibadah seorang sehari-hari sewaktu-waktu keadaan diterima kada rugi hidup lah, hidup sekali. Jadi bang tadi hendak minta marasi dua Tuhan, tapi seorang sendiri karena mau memarasi diri sendiri. Nyawa kada usah minta maras dua Tuhan, itu diri nyawa aja. Aku kebanyakan kurang ada, aku banyak kurang aku ini cari anggaran kekurangannya jatuh banyak. Ini katanya aku sadar aja, tapi kadang enggak, ada mau berusaha. Contoh kayaknya nyokor lapar, nyoletakan lah kada makan, ate barasnya kada ada, ngomong tenda, utang dua kawan, supan ada utang, baras, umpama, enak aja tuh sampah, ada jembatan nasi bakas, masalah dunia, orang lapar cepat cariannya, ada berduit cepat cariannya, utang kakek bang. Masalah ibadah nampak sudah seorang ini daripada kasih sayang Tuhan aja, tapi kurang nanti diberi kasih sayang ini kurangan dengan dua ilmu ini bisi dulu kan, ilmu pikir lawan ilmu hati bisi dulu aja diberi kasih sayang. Mun ada kekurangan dimaafkan. Apabila kada bisi keduanya pikir kada ada, ilmu hati kada ada, berarti kurang tuh kada takutan, berarti menantang. Kayak nyawa bayang, apa ini nyata ini bayang kada tahu, bodoh aja belum bujur. Jangan bodoh mah dijul aja belum bujur kira. Bayang, Allah, kamu tuh untungan tadi, ngaturan karancakan kalanggar, karancakan ke masjid, bodoh untungan, bayangnya Allah. Kalau kayak orang tua teh, punya karancakan rancangan maitihi orang baru kayak orang belajar pada Allah Akbar. Dan tahu, soalnya kada tahu juga. Cuma daripada umpatan acak menghadap Tuhan, berarti kita ini menantang tentang Tuhan ngeren kita. Ya Tuhan nyawa nak minta marasi dua undak, tapi nyawa aja lawan diri nyawa kada suka memarasi diri nyawa sendiri. Orang tu Tuhan marasi diri nyawa, wahai diriku, ikam sanggup kada masuk neraka. Masalah lapar wajar aja. Masuk neraka berlawasan, bawa 200 tahun, sanggup kada? Mun ikam sanggup, lihatkan aja seadanya ikam beribadah. Nah, itu orang sugih, orang berduit, anda, tapi menurut kada mau. Orang masuk surga nyaman, aku hendaknya masuk surga, hendak aja, hendak, menurut kada ada mau. Orang jadi berduit itu kenapa? Ya usaha banyak. Macam usaha, jual emas, jual intan. Macam buat itu jual emas, jual intan itu apa lagi? Banyak usaha. Seorang tadi, aku hendak sugi aja. Pemodal lah. Anu. Tapi hendak aja nanti, modal liur aja nanti. Ya tadi lawan Tuhan. Allahu Akbar, bayang ilmu pikirnya kada tahu ni apa ngarannya, apa bayang ni berdiri apa kada tahu ngarannya. Apa mau gawi syarat-syarat membatalkan dalam sembahyang berapa kali bergerak, apabila betul-betul berapa kali, apabila kada berapa kali, apabila apa berapa kali, tahu kada tahu. Kada tahu, karena umpatan aja Allah. Berarti menantang jatuhan ikannya. Ada orang jatuh beribadah tuh, nambah ibadahnya. Ternyata orangnya beribadah, iya takutan. Iya, maharap masih maharap amarasan aku nambah ibadah tuh jatuhan. Nah nyata beribadah tuh ilmunya sudah ada, orang paling dikit dua. Ada ini jatuhan, beribadah ilmunya kada ada, merasa bujur pula, sudah kada belajar, merasa bujur, artinya kada sudah belajar kena.
belajarnya itu akibat kerancangan ke masjid, nah tolong takbir juga, nah tolong bodoh juga belajar kan ada. Lalu ini beribadah, jatuh jadi menantang dua aku. Nah itu tak daripada akan Tuhan mana menantang. Mbak Allahu Akbar, canggih Tuhan, siapa mengiau tadi Tuhan? Allahu Akbar. Apa itu kayak itu? Beri tinggal Tuhan, luarnya salah, hatinya pulang maginnya Allahu Akbar itu sama mengiau Tuhan. Dinyawa mana ada kawan nyawa sini dinyawa Allahu Akbar nyawa Tuhan mesti dipaling isiden tang isiden nyawa mengiau tu nah pada Tuhan ini lumputnya nah anak tangan salah anu bahunya tersalah hatinya pulang kacau tapi beribadah aja tapi ini beribadah Tuhan bujur aja Tuhan nyawa beribadah nyawa hendak minta marah silau hendak aja Tuhan nyawa hendak minta marah silau hendak oke tapi nyawa marah si diri nyawa dulu sesuaikan dulu berarti aja Tuhan nyawa kita takut-takutan artinya kada takut-takutan itu menantang kurang takutan itu syaratnya apa? Kurang takutan itu mencari ilmu pikirnya dicari sambil belajar nih cari ilmu hatinya cari dua nih nah apabila belajar sambil mencari artinya sambil belajar sambil mengamalkan ini artinya takutannya amalan manusia ini kan pasti kurang walaupun sudah belajar apalagi nak kada nang belajar aja masih kurang sisanya tadi ya deh nah Tuhan aku kayak ini bakal kemampuanku sudah sisanya Tuhan yang ulun mengharap kasih sayang pian aja hanya Tuhan tapi sesuainya sudah ada modal ada ini kada aku Tuhan yang terserah pian aja ya Tuhan handong dulu ambil jalamin apa jadinya bahas nah ya Tuhannya sarapannya luarnya luput lalu hatinya mun melehan nang lain pada nyawa kada beribadah nyawa rasa bagus atau beribadah ingat mati nyawa kada apa aja tuh orang tujuan nyawa minta maras dulu aku marasin sebelum aku maras dua ikam marasin diri ikam nyawa jadi diri nyawa kada nyawa marasnya ada maras dengan telat ya Tuhan Allah Ta'ala nyata tapi kada jahir melainkan bagi orang yang telah hapus dari rasanya dan gaib daripada Allah itu bagusnya dan jadilah ia dengan tiada kaul Allah Ta'ala ujurnya kada jahir kenapa apabila Allah Ta'ala itu jahir berarti kaya kaul nang kaya alam semesta Allah Ta'ala itu nyata tapi tidak gaib, tidak syahir dan Allah Ta'ala itu nyata tapi hapus rasamnya itu jangannya kita jangannya Tuhan itu berbentuk ada tauhid yang bahas 3 bulan 5 ilmu nama jangan pardo nanti nama jangan hukum makan nyawa itu 3 nanti ilmu fikih nama atur ibadah luar ibadah hati, ilmu hati, ilmu tauhid, mengatur supaya hatinya mana, kau ingat lawan Tuhan, misalnya, itu aja saja. Dan kata setengah hari bilang bermula orang yang memberi afiat itu 4 perkara, orang memberi sehat, 4 perkara itu 1. Agama dengan tiada bid'ah. Orang melaksanakan ibadah tapi dengan tiada bid'ah. Ada bid'ah itu ada. Dan ketiadaan amal ataupun dan orang beramal dengan tiada penyakit dan hati dengan tiada sibuk dan nafsu dengan tiada syahwat. Ininya sedang
Artinya pasti ada nampak ini. Nah, bisa-bisa seorang aja lagi anggaran jangan ibadah pedagang dari lawan Tuhan, jangan bro. Oke, kita aja. Menang setatayunya diri, setatayunya apa kita terserah Tuhan aja. Terserah Tuhan aja. Ayo aja Tuhan terserah ikam aja. Ikam juga emang lagi terserah ikam juga aja Tuhan, yang kakak itu aja. Nah itu tadi tuh. Ujar Aribillah memberi apiat, memberi bagus. Nah memberi sehat, bagus nilainya. Dapat perkara pertama orang menjalankan agama dengan tiada bid'ah dan amal. Menjalankan agama selurus-lurusnya aja, seadanya. Artinya apa ada itu aja digawe, jangan model-model. Nah itu bagus di sini nanti. Orang beramal dengan tiada penyakit bagus. Bayang umpama hati ada penyakit bagus ngarannya itu sehat tak? Orang itu sehat bagus, sehat dan hati beribadah tapi kan ada sugulnya sibuk, ada haur, ini ada awak beribadah hati haur juga, hati awak beribadah hati haur juga, ada nang ke pasar hati, ada nang kemana ujuk-ujuk hati, awak ujuk-ujuk, awak ujuk-ujuk ke awak apa? Awak di sejadah hati ujuk ujuk-ujuk. Bahaya nang selamat itu hatinya ada tapi hatinya kada keluar. Malam sembahyang tuh paling jauh lah hatinya nih, hati dan pikirannya ke ujung sejadah paling jauh. Ini kada bayang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini ingatan kendaraan dari ujung sejadah berapa meter? Halo, keluar dan nafsu dengan tiada syahwat. Apabila kawa, maka empat ini namulah orang sehat setelah lalu artinya beribadah itu dengan kehadiran syahwat, jangan menuruti nafsunya. Hari ini salapang duit 10, esok auran tawaler 5 menggawe. Nah itu ngarannya anu beribadah angin-anginan kada istiqomah. Nah, ini kuncinya. Nah keempat ini kuncinya istiqomah, hanya nafsu dengan tiada syahwat, beramal tapi kada angin-anginan. Istiqomah ngarannya istiqomah nanti. Jadi 4 dari syaratnya menjalankan agama dengan ketiadaan bid'ah, beramal hati selamat. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama menjalankan agama tanpa bid'ah, yang kedua beramal kadada penyakit hati tah. Awak beramal karena Allahu Akbar, berarti hati Allahu Akbar juga. Artinya kadada harapan kalian pada Allah, nanti harapnya tah. Yang ketiga hatinya ada tapi hatinya kada haur, awak mahadap tadi. Hati kada kujuk-kujuk kesana kemari memikirkan yang lain. Mun seorang sembahyangnya atau orang baca Quran yang dihadapi Quran, berarti hatinya itu kan paling jauh benar adalah lembaran Quran itu. Kada nang ya bang keluar pada Quran itu ada. Dan nafsu dengan tiada syahwat, ini artinya kurang istiqomah. Nah, apabila 4 ini, maka orang itu akan diberi oleh Allah afiah, keselamatan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang ini tadi mereka ini duduknya adalah di khauf, mereka takutan lawan Allah, tapi mereka mengharap kasih sayang Tuhan. Inya takutan kada diterima, tapi inya diambil ilmu tah. Ilmunya sudah ada, kada aku takutnya kada terima Tuhan, aku berharap supaya terima Tuhan, tapi ilmunya kada ada, pikirnya kada ada, ilmu hatinya kada ada, ilmu tauhidnya kada ada. Ini dari ini ngarannya ilmu fardu, ilmu kefarduan. Atur jahir, ibadah jahir fikih.
bikinnya rukun Islam. Nah dari syahadat, bayang sampai haji itu andakan di luar awak ilmu bikin. Nama atur jasadina ilmu hati adalah mengatur hati manusia dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Itu bilang ilmu tauhid, nama awasi roh atau mengawasi pikiran kita, bahwasanya ada yang lebih kuasa dari manusia, ada yang lebih kuasa dari makhluk, ada yang lebih kuasa dari siapapun. Itu ilmu tauhid ini namanya seakan. Nah itu 3 data ilmu fardu wajib dituntut, apabila tidak dituntut dosa. Nah cukup aja nanti. Dan doakan dunia sendiri Bapak Subhanahu wa Ta'ala dan mudah haji dunia akhirat Allah dan lebih manusia dan Al-Fatihah. Anda bina al-Qur'an min semara khalat al-rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad baqana bina al-dalqana bina al-dalqana bina al-qalbana bi baridika wa man arada an shamsika bana abada rabbana inna sabila qaradina adana Allah la shamma Muhammadin wa ala ali sallallahu rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ikul lama tuana masina dan masyafu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس للناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بن الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المؤمنين وعلى البشر الصالحين إن السماء والأرض رضي الله تبارك عن سادتنا القدر عليه سادتنا بكر الله عن سادة وصحبه ورسول الله أجمعين وعن تبعنا الأرض يسر إلى يوم الدين واشهد رحمنا مع برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أولى ذكرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم الله الحمد سبحان 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 الله الحمد الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله وبحمده يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والصلاة والسلام اللهم إنا نسألك أن تشفي بنا على قراءة العدل وغير عدو من يجر ويجر من بعد ما تقبل منا منك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جميلا ونسألك اللهم أن تجعلنا منا أن توصل إلى حضرة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جلة شرف وكرم ما توفي في ذلك إلى أرواح ويكون النبي المسلم وفي ذلك إلى أرواح كل الصحابة القرابة برسول الله أجمعين من ثواب مثل ثواب ذلك مع مجيء برك وإحسانك إلى أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأول والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواحهم وإلى أرواحنا ومنا ولأمنا ولأماتنا والخالدين والخالدين والأجلين والأجلتنا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ومن درجات من الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم أمراضا من أمراض النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم أمراض من أمراض النار اللهم آمين جمال نسبة اللهم نعلم قلوب قبورهم ورحمة وأنزل ورحمة والمجد سرور اللهم اغفر لهم وارحمهم وأجعل الجنة من أجر وسكنهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم ونساء وفي القيامة شفيعا وأن نرى سترا وإنجبا ولا صراط نورا ومن الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وغفر الله منكم